Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Di studio sudah hadir Ibu Anastasia Endang, kemudian Bu Agnes, lalu Bu Adela. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Pak Yan. Segar ya. Tuhan. Baik, tema kita adalah panggilan Tuhan. Nah, bertepatan dengan panggilan Tuhan ini, luar biasa ya. Kita bisa berjumpa pada kesempatan Lentera Minggu pada hari ini. Bu Endang, Bu Agnes, dan Bu Adela, tema kita adalah panggilan Tuhan dan propisiat pada wanita Katolik Republik Indonesia yang sudah 100 tahun ya. Iya. Jadi 1 abad, luar biasa, dan sukacita dan kemeriahannya di seluruh Indonesia begitu semarak. Kemudian misa syukurnya begitu meriah, sehingga itu membawa sukacita. Baik, tema kita adalah panggilan Tuhan. Bagaimana ibu-ibu sekalian ini menjawab panggilan Tuhan? Nah, mungkin dari Bu Endang terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI Pontianak. Kami dari Wanita Katolik RI DPD Kalimantan Barat. Pertama-tama ucapkan terima kasih juga untuk Pak Yakobus yang telah mengundang kami kembali untuk siaran di dalam Lentera Minggu ya Pak Yan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ya, kami merasa senang sekali karena kami baru saja merayakan hari ulang tahun Wanita Katolik RI ke-100. Baik. Dan saya merasa bahwa panggilan kami sebagai ibu-ibu wanita Katolik Indonesia terus menjadi semangat kami, terutama ketika kami mengingat kembali sejarah wanita Katolik RI, di mana seorang Ibu Maria Solastri saja pada zaman dulu sudah terpanggil untuk bagaimana memikirkan perempuan-perempuan Katolik ini menjadi lebih maju, gitu kan. Dan kami juga sampai saat ini ya merasa terpanggil untuk melayani di dalam organisasi kami yang tercinta ini, Wanita Katolik Republik Indonesia, begitu Pak Yan. Baik, Bu Agnes, wanita dan perempuan ini kan satu padanan ya. Dan ini Wanita Katolik Republik Indonesia sebagai wadah organisasi perempuan Katolik ini merupakan organisasi yang menjawab panggilan Tuhan. Pada bacaan hari ini, Yesus memerintahkan kepada para muridnya untuk mengusir setan-setan ya. Ini bagaimana jawaban Wanita Katolik Republik Indonesia terhadap panggilan Tuhan ini? Baik Pak Yan, terima kasih. Selamat pagi dulu para pemirsa. Pada kesempatan ini memang Wanita Katolik menjawab dari panggilan yang sesuai dengan bacaan hari ini. Ya. Bagaimana kita bergerak secara sosial, secara pelayanan keluar untuk istilahnya kita bukan menghindari atau menyingkirkan hal-hal yang buruk dalam masyarakat, tidak, tetapi kita berjuang untuk bagaimana kita bisa melayani dari apa yang bisa kita lakukan, misalnya pengetasan tentang kemiskinan, itu kemudian bagaimana hal yang sekarang ini lagi diisukan di masyarakat tentang stunting. Itu jadi bagian dari bagaimana panggilan, menanggapi panggilan dan mengusir setan-setan itu mungkin tidak harafiah setan ya. Jadi setan di sini maksudnya dari godaan-godaan ya, bagaimana kita dengan tulus ikhlas mencoba untuk mengangkat godaan-godaan tentang bagaimana kekerasan untuk perempuan dan anak ya, itu kemudian bagaimana tentang trafficking dan lain sebagainya. Kita menghimbau dengan cara tidak kemudian kita jadi polisi, tidak, tetapi bagaimana kita memberikan
istilahnya pendampingan untuk ibu-ibu, wanita-wanita, para remaja dengan banyak penyuluhan, kemudian memberikan informasi yang benar, ya, bagaimana kita bersikap, berperilaku untuk menghadapi tantangan zaman ini. Jadi ini hal kecil yang bisa kita buat, bukan kita mau muluk-muluk, tidak. Mungkin itu ya Bang Yan, ya, salah satu bentuk karya yang bisa kita lakukan, gitu, menanggapi panggilan wanita Katolik dengan situasi zaman yang semakin kompleks ini, dan ya sangat berat memang, apalagi di era digital. Itu juga godaan-godaan setan itu banyak itu Pak yang di sini. Nah, ini ibu-ibu terutama ke anak-anak, ya, ke anak-anak itu yang banyak korbannya, kan mereka masih polos-polos penduduknya. Apa yang kita lakukan dengan cara itu pendidikan, kita mengajarkan pendidikan yang dari rumah dulu kita berikan, istilahnya kalau kita berkumpul bersama-sama, saling menularkan satu dengan yang lain, bagaimana kita harus bersikap, berperilaku, menyikapi dengan arif, gitu. Mungkin itu saja yang sedikit yang saya bisa sampaikan. Nah, jadi tidak hal besar, dari yang kecil kita buat, ya. Itu gerakan yang kita ini mau sesuai dengan jargon kita, Bang Yan. Ya. Jargon kita 100 tahun itu lahir kembali semakin berarti loh. Iya, luar biasa ya. Baik Bu Adela ya. Lalu mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Baik, wanita Katolik kan sudah 100 tahun ini kan sebagai organisasi Katolik tertua ya, yang menginspirasi banyak organisasi Katolik yang lainnya dan bahkan organisasi-organisasi perempuan lainnya di Indonesia. Bagaimana konsep Tuhan memanggil? Tadi kan jargon yang disampaikan Bu Agnes kan lahir kembali, ya kan? Nah, ini bagaimana konsepnya untuk mengawali titik baru ya? Jadi kan mencapai 101 tahun, berarti kan ada rencana induk organisasi besar yang dirancang. Silakan. Baik, selamat pagi pemirsa, saya Adela. Terima kasih Pak Yan. Ya. Seperti yang Bu Agnes bilang tadi kan, jargonnya lahir kembali semakin berarti. Ya. Lahir kembali maksudnya kita kembali ke semangat awal dari wanita Katolik RI itu sendiri. Ya. Lebih memperhatikan untuk kaum yang mungkin lemah, khususnya wanita. Tapi kita tidak juga boleh menutup kemungkinan kita juga mulai dari keluarga kita sendiri dulu, ataupun lingkungan sekitar yang paling terdekat. Gimana sih kita mengajak untuk orang bertobat, atau mengajak orang untuk lebih rajin untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian lahir kembali dari semangat itu menimbulkan semangat kita untuk makin lebih baik lagi ke depan dalam hal melayani. Banyak cara, mungkin untuk sekarang banyak komunitas untuk supaya kita bisa lebih mendekatkan diri, lebih kalau menurut bacaan tadi untuk bertobat gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, terutama untuk kembali ke gereja atau lingkungan di sekitar. Itu aja mungkin dari saya. Baik Bu Adela, ke Bu Endang ya. Kan 100 tahun ya. Mungkin banyak para pendengar RRI Pro 1 Pontianak ini belum tahu latar belakang sejarahnya. Mungkin bisa disampaikan sejarah bagaimana wanita Katolik Republik Indonesia ini bisa mencapai usia 100 tahun di Indonesia. Silakan. Baik Pak Yan. Sejarah wanita Katolik Republik Indonesia itu wanita Katolik RI berdiri pada tanggal 26 Juni tahun 1924. Jadi tahun ini kita memang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100. Seorang Maria Sulastri, adik dari Nyai Ki Hajar Dewantara itu, seorang Raden yang pada saat itu sangat prihatin dengan keberadaan kaum buruh pabrik rokok
di pabrik rokok Negresto, di mana banyak terjadi ketidakadilan terhadap kaum wanita, terjadi tindak kekerasan juga di sana, terus kesenjangan, terus itu apa tuh gaji yang tidak sesuai juga dengan, terus mereka juga banyak yang masih buta huruf. Maka karena cinta kasih dari seorang Maria Sulastri itulah, maka beliau berniat untuk bagaimana bisa memajukan kaum perempuan pada saat itu, sehingga beliau waktu itu menjumpai seorang Romo Van Rits SJ waktu itu untuk mendukung beliau untuk memajukan kaum perempuan pada saat itu. Maka pada saat itu beliau berniat mengumpulkan kaum ibu-ibu Katolik di kalangan gereja, memberikan dukungan, sehingga dukungan itu diberikan oleh seorang Romo dan lahirlah sebuah organisasi yang waktu itu bernama Pusara Wanita. Dan perjuangan beliau itulah yang membuat kaum perempuan menjadi maju hingga saat ini, dan perjuangan beliau menjadi penyemangat kami juga untuk terus memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, sehingga boleh dilihat ya Pak Yan, sampai hari ini kita melihat banyak kaum perempuan yang sudah maju dan mulai setara dengan kaum pria di dalam pekerjaan, pendapatan juga, terus hak-hak dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Kami bersyukur kami kaum perempuan Katolik mampu mempertahankan eksistensi wanita Katolik RI hingga lahir kembali dan semakin berarti ke depannya. Kami percaya ibu-ibu, semangat Ibu Sulastri itu terus membara di dalam hati kami kaum perempuan wanita Katolik Republik Indonesia. Begitu Pak Yan. Baik, Bu Agnes, kan ada panggilan Tuhan pada hari ini, ya kan? Yang pertama mengusir setan-setan, kemudian tetapi sebelumnya adalah mempertobatkan orang. Sama dengan konsep wanita Katolik Republik Indonesia ya. Mempertobatkan orang supaya orang bertobat, ya kan? Kemudian mengusir setan-setan, kemudian juga menyembuhkan penyakit. Dan ini sangat layak lah disematkan pada wanita Katolik Republik Indonesia yang sudah 100 tahun ini ya. Nah, bagaimana panggilan Tuhan ini menjadi dasar ibu-ibu sekalian ini tetap berada di organisasi wanita Katolik Republik Indonesia. Terima kasih Pak ya. Kayaknya nggak jauh-jauh dengan kasih ya. Iya. Karena dasar utama dari Bu Sulastri juga kasih. Iya. Jadi kami juga menggunakan dasar itu. Jadi pelayanan untuk mempertobatkan itu dengan kasih. Dengan kasih itu berarti banyak hal yang kita buat di dalam action plan kita untuk kita lakukan, yaitu dengan kita mengunjungi ke penjara untuk ya kita mengadakan doa di sana bersama-sama dengan pastor, ke lapas perempuan, ke lapas yang umum anak-anak. Itu salah satu cara yang kita lakukan. Kemudian kita juga mengunjungi, kemarin juga di acara itu ada Anjang Sana Pak. Anjang Sana itu kepada para lansia, lansia yang BKRI, ibu-ibu BKRI, dan selain itu ada baksos juga. Luar biasa ya. Baksos ini umum untuk masyarakat umum, jadi tidak hanya ke yang Katolik saja, tidak, semuanya kita layani, dari tukang sapu, pengambil sampah, kemudian disabilitas, banyak yang kita berikan ya bagian dari kasih. Jadi kita mengajak ini loh yang kita buat dari seorang ibu yang dengan kasihnya, dengan ketulusannya untuk bisa mengangkat bukan hanya pertobatan saja, mengembalikan ke arah martabat harkat manusia itu sendiri untuk dia bisa semakin kuat menghadapi hidup. Jadi langkah kita tidak hanya di dalam
gereja saja Pak ya. Ya. Tapi kita keluar. Baik. Mungkin itu aja. Ya, Bu Adela. Pertobatan mengusir setan-setan dan juga menyembuhkan sakit karena rahmat dari Allah itu merupakan suatu wujud yang diprogramkan oleh Wanita Katolik Republik Indonesia dalam program-program nyata ya. Maka bisa bertahan 100 tahun. Mungkin program-program nyata apa yang diberikan kepada umat dan masyarakat oleh Wanita Katolik Republik Indonesia sehingga bisa bertahan 100 tahun? Mungkin ini kita kembali ke yang dijelaskan sama Bu Anas di awal, semangat dari pelayanan itu sendiri itu untuk orang-orang yang mungkin yang tertindas atau apa, khususnya anak-anak dan perempuan yang sudah nyata, yang program udah dilakukan itu mungkin dari pendidikan sih, dari Wanita Katolik ini yang prakasanya memang Bu Agnes sih, memang ahlinya kayak kita namanya rumah belajar. Rumah belajar ya. Iya. Rumah belajar itu bukan hanya buat anak-anak Katolik aja, tapi semua. Baik. Di lingkungan yang sudah menjalankan itu kurang lebih ada 3 cabang yang ada di Pontianak, itu di Paroki Sisilia, kemudian di DPC MLPD, kemudian yang satunya lagi BMJ. Oh iya. Nah mungkin yang bisa lebih jelas nih karena pakarnya kebetulan ada di sini Pak, mengenai masalah pendidikan apa yang kita udah lakukan keluar, udah merangkum banyak masyarakat, itu mungkin Bu Agnes bisa menjelaskan lebih detail. Itu rumah belajar, kita mengajak anak-anak dari hal yang kecil karena pengaruh dari COVID kemarin juga karena digital. Anak-anak ini kan kurang dalam hal membaca, mengenal huruf. Nah itulah. Jadi ibu-ibu dari cabang-cabang kami yang ada di paroki-paroki, khususnya ada yang di Kota Pontianak, sudah mulai membuka dan didukung oleh desanya masing-masing itu. Tepatnya di mana mungkin nanti Bu Agnes yang bisa jelaskan. Ya, sebelum ke Bu Agnes, ke Bu Endang ya. Ini kan 100 tahun, berarti ada program yang memang sangat dicintai oleh ibu-ibu. Tapi saya ralat dulu, sebenarnya Wanita Katolik Republik Indonesia ini bukan ibu-ibu sebenarnya, yaitu wanita Katolik yang sudah berusia 18 tahun ya. Maka tetapi yang berminat ya pasti ibu-ibu karena memiliki keinginan untuk bersama ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana membangun sistem yang luar biasa ini sehingga kita ambil contoh saja, skop kecil saja di Kota Pontianak ini ada 8 cabang kan? 8 cabang, 10 cabang. Ya, maksudnya di kota. 8 paroki kan 8 cabang. Kemudian di Kalbar ini di setiap paroki ada kan? Ada. Nah, ini kan luar biasa bagaimana DPD ini membangun koordinasi sehingga sampai membentuk ranting-ranting lagi ya di tingkat terkecil ya. Dan ini membangun keakraban yang luar biasa. Bagaimana komunikasinya, koordinasinya? Ya, baik Pak ya. Kami perlu jelaskan juga bahwa Wanita Katolik RI itu berjenjang kedudukannya. Yang tertinggi itu di pusat, namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Ada itu di Jakarta posisinya, dan di provinsi itu DPD namanya. Dan itu keuskupan lingkupnya, keuskupan. Dan kabupaten, paroki-paroki itu cabang. Dan stasi-stasi itu kami biasa ranting di sana. Dan kami itu melaksanakan program kerja itu dari pusat. Jadi apa yang diprogramkan oleh DPP melalui kongres yang dilaksanakan di pusat di Jakarta 5 tahun sekali, ketika pemilihan ketua baru, Wanita Katolik menyusun kembali program kerjanya untuk 5 tahun. Dan itu disampaikan, dihadiri oleh ketua-ketua cabang ketika kongres itu, sehingga informasi itu tidak putus. Semua cabang itu pun nanti akan dikoordinir kembali oleh DPD untuk menggerakkan semua program-program kerja
Jadi sama program kerja tahun periode Kongres tahun 1923 yang lalu, itu kita laksanakan bersama-sama serentak se-Indonesia. Tapi itu pun tergantung daerahnya masing-masing, apa yang bisa dilakukan, diangkat di dalam program kerja itu. Dan kami selalu menghimbau kepada DPC dari DPD itu menghimbau kepada DPC untuk melaksanakan program-program itu dimasukkan ke dalam program masing-masing bidang. Dan itu biasa kami juga dari DPD, dari DPP itu ada kegiatan namanya Rapim juga, rapat pimpinan. Itu biasanya satu periode itu 2 kali, dan DPD juga mengadakan minimal 1 kali dalam 1 periode. Dan itu untuk mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan di cabang apa yang sudah dilaksanakan. Apakah mereka sudah sampai sejauh mana yang sudah mereka kerjakan, dan kami mengingatkan kembali program kerja ini dengan membantu mereka untuk menyemangati mereka juga bagaimana program kerja itu bisa mereka laksanakan dengan hal-hal yang kecil saja tapi berarti untuk masyarakat, keluarga, gereja, dan masyarakat. Sampai 100 tahun ya kan? Iya. Dan itu kelihatan kompak ya sampai daerah sampai ke pusat begitu. Ya, memang Wanita Katolik Republik Indonesia ini sudah 100 tahun. Ya, program induknya ini sudah dibangun ya oleh Ibu Maria pendirinya dan kawan-kawan. Mungkin yang terakhir ya Bu Agnes ya. Tadi kan ada program yang namanya Rumah Belajar. Rumah Belajar ini nanti kan mengikat umat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Wanita Katolik 100 tahun ya. Tadi disampaikan Bu Adela, Rumah Belajar ini sudah ada di 3 cabang dan akan mungkin diradiasikan ke Sekalbar, dan sebenarnya itu program dari pusat yang wajib dilakukan ya. Mungkin diceritakan sedikit sebelum kita akhiri program ini. Terima kasih Pak Yan. Dari salah satu di program pendidikan, karena saya memang bagiannya koordinator bidang pendidikan. Rumah Belajar dulu terinspirasi juga sama dengan ide Ibu Sulastri tentang pendidikan, karena beliau juga bergerak dalam bidang pendidikan perempuan dan juga anak-anak, waktu pengentasan untuk buta huruf. Jadi ini saya juga mengingat itu, kami mencoba membuka untuk bagaimana anak-anak yang karena habis COVID banyak ke digital, nggak bisa baca tulis, udah kelas 3 SD itu kami ajak untuk belajar bersama. Jadi kami tingkat dari pratika sampai dengan SD kami layani gratis semuanya, dan kita tidak perlu menggunakan satu gedung yang harus mewah, tidak, kita menggunakan teras rumah, bisa garasi. Kemudian di bawah pohon pun kami layani di situ seminggu 2 kali untuk mengajarkan mereka tentang membaca, menulis, kemudian bagaimana kesulitan belajar di sekolah kami layani. Itu semua ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia, dan ini dilakukan tadi di 3 cabang. Lumayan muridnya, dari yang hanya 2 bergerak sekarang jadi 60 siswanya. Dari Madura ada, Jawa ada, Chinese ada, kemudian Batak ada, itu komplit dari semua anak suku bangsa ya. Dan kami tidak menggunakan satu agama pun di situ dalam pelayanan, kami semua sama. Karena memang tujuannya untuk memberikan pendidikan pada anak. Dan ternyata di Pengurus Kapas Pintar itu di MRPD malah ibu-ibunya itu jauh Pak Yan, dari kota sampai ke sana 1,5 jam jalannya hancur, dan kemudian ibu-ibunya minta belajar juga. Baik. Ini sih ada yang buta huruf. Ya, Bu Endang, Bu Agnes, Bu Adela, tiada terasa waktu kita juga yang memisahkan. Mungkin pada kesempatan yang akan datang, RRI Pro 1 Pontianak juga akan mengundang, mungkin akan menggali lebih spesifik tentang program ini, karena ini berdampak bagi penurunan angka kemiskinan dan juga untuk penurunan untuk stunting, karena pendidikan ini kuncinya. Baik, demikianlah para pendengar RRI Pro 1 Pontianak.
bincang-bincang kita, dialog kita tentang tema panggilan Tuhan. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur bahwa kami mampu untuk hadir dan menghadirkan program-program terutama untuk Wanita Katolik Republik Indonesia yang sudah berusia 100 tahun. Semoga para anggota, para perempuan-perempuan Katolik yang menjadi anggotanya mampu memberikan inspirasi kepada banyak perempuan Katolik lainnya dan banyak perempuan Katolik dan ibu-ibu Katolik di paroki-paroki sampai stasi-stasi dan lingkungan mau bergabung dalam organisasi ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.